Sebelum memulai episode ke-14 kita kali ini, ada sedikit mention dari kita tentang berita duka. Iya, dunia perfilman kembali berduka atas meninggalnya Maggie Smith, aktris yang terkenal dengan karakternya sebagai Profesor McGonagall di serial Harry Potter. Ya, bisa dibilang dia adalah aktor atau aktris ya yang memerankan salah satu karakter yang cukup ikonik di serial Harry Potter. Para penggemar Harry Potter pasti tahu lah betapa ikoniknya Profesor McGonagall gitu. Dia dari Harry Potter yang pertama sampai Harry Potter yang terakhir juga dia ada. Bahkan kalau nggak salah di dokumenter yang tahun 2000 berapa? Yang terbaru. Yang itu ya. Ya kalau nggak salah ada nggak sih dia? Maggie Smith. Pasti nggak nonton. Gue juga nggak nonton. Kalau nggak salah ada tuh Maggie Smith gitu. Jadi ya cukup menyedihkan bagi fans Harry Potter. Dan fun fact, tanggal wafatnya Maggie Smith itu sama tanggal wafatnya Michael Gambon, pemeran Dumbledore. Ya. Yang kedua. Dumbledore yang kedua. Karena Dumbledore yang pertama Dumbledore di film yang pertama sama yang kedua itu kan dia meninggal tahun 2002 kan. Makanya di recast diganti sama Michael Gambon gitu. Ya mungkin itu message dari sang penguasa. I don't know. But anyway, di episode kali ini kita bakal membahas film yang kemarin baru tayang hari Rabu ya, tanggal berapa sih kemarin? Hari Rabu. Tanggal 2 Oktober. Tanggal 2 Oktober tayang yang filmnya tuh udah kita tunggu-tunggu sebelumnya ya. Yep. Jadi ya ini dia review dari film Joker Folie à Deux. Salah. Folie à Deux. Oh ya, Folie à Deux gitu. Saya belajar Duolingo. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, spoiler alert dulu. Iya Disclaimer. udah pasti spoiler. Tuh men, spoiler alertnya di awal. Biasanya di tengah-tengah baru Ya, spoiler. itu karena dia yang MC sering lupa. Saya bersemangat. Jadi Ya karena gue yang MC, gue spoiler di awal. Disclaimer di awal. ya. Jadi disclaimer ya guys ya. Buat kalian yang belum menonton filmnya, sebenarnya gue nggak mau nyaranin kalian buat nonton film ini sih. Oke, tapi Nonton aja. Tapi ya mungkin bagi kalian ada yang penasaran kan, kayak gimana film pertamanya itu bisa dibilang film yang cukup psiketerik atau apa ya bahasanya ya, yang cukup menyerang psikis gitu. Tiba-tiba di sequel keduanya dijadikan film musikal gitu. Ya, gue pengen mulainya dari ini dulu ya. Gue minta kalian satu kalimat atau beberapa soal film ini. Oke. Gue minta spontan Dari aja siapa dulu? sih. Dari gue gue dulu. Oke, dari Karena gue ada satu hal. Satu kalimat atau lebih dari gue soal film ini adalah beginilah cerita bagaimana film ini dibentuk. Joker 2019 rilis. Ya. 1 billion, nggak ada yang nyangka itu. The first ever rated R that get 1 billion. And then Warner Bros like, we have to make a fucking sequel, and I was like, Pasti. dan Todd Phillips pun nggak mau, mungkin nggak mau, dan akhirnya ya udahlah bikin. Joaquin Phoenix juga, gue nggak mau sebenarnya. Tapi kita kasih 10 juta. Oke. Langsung kayak gitu. Itulah Joker Folie à Deux buat gue. Iya. Oke, dari gue ya. Harusnya sequel nih nggak ada. Dah itu aja dari gue. Yep. Karena kayak lo lihat sendiri ya, konfliknya nggak ada, kebaruan konfliknya nggak ada gitu dari film Joker Folie à Deux ini kayak cuman melanjutkan konflik yang ada di film pertamanya, di mana di film pertamanya Joker ngebunuh 5 orang ya, 5 atau 6 lah dihitung sama ibunya, ya kan. Terus ternyata di film selanjutnya itu lebih membahas ke persidangan. Jadi kayak ini sebenarnya film persidangan, bukan film apa ya? Gua awalnya mikir Film apa ini? enggak kan di pertama itu kayak lebih mengarah ke action, ada berbagai macam ledakan, tembakan dan segala macam gitu. Sedangkan di yang kedua, gue bahkan tidak merasakan takut sedikit pun, beda sama ketika gue nonton film pertama. Ya mungkin karena ini musikal kali ya. Nggak mungkin gini sih. Joker pertama itu thriller drama, yang kedua drama thriller. Iya Beda mungkin. itu, jadi lebih mendepankan dramanya daripada thrillernya. Dan apa ya, musikalnya terkesan dipaksa gitu loh kalau menurut gue. Nggak setuju. Justru Gue gak begitu suka gue. Soalnya setiap musikal sering banget di adegan musikalnya di film itu kayak selalu menampilkan unrealitas gitu. Kayak momen dimana pas dia lagi dance sama Harley Quinn di atas atap, itu kan unreality kan. Iya. Terus juga waktu dia di panggung yang ditembak, itu unreality juga gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak kesannya kayak pemaksaan banget untuk bisa film ini dibuat secara musikal gitu. Gue mikir awalnya kayak si Todd Phillips itu udah nyediain cerita,
Kemudian dia nyadar sendiri tuh kayak cerita gue kayaknya boring deh. Akhirnya dia membuat sebuah konsep gimana kalau kita bikin musikal nih. Ya. Gue ngerasa kayak gitu. Aku belum ngeluarin kalimat-kalimat loh. Gimana? Iya makanya gue pengen berhentiin dia. Sampai lupa lagi tadi kalimatnya. Oh ya, sebenarnya ini bagus tapi unnecessary, sehingga menurut aku sequel ini kayak harus ada. Gitu ya sih menurut aku sih. Iya. Aku nggak bilang ini film jelek, jujur aja. Aku suka dengan berbagai teknisnya, visual, color grading, terus musikalnya justru musikal itu menurut aku musikalnya yang benar-benar stand out dari film ini. Karena kalau nggak musikal, ini film bosen. Tapi kenapa unnecessary ceritanya? Iya. Ceritanya aku nggak balik lagi ya. Aku bukannya nggak suka sih, lebih ke nggak setuju mungkin kalau ceritanya lanjut kayak gitu. Betul. Tapi bagus-bagus aja. Tapi ya gitulah. Aku nggak terlalu setuju dengan Karena kan nggak ada kayak kebaruan, nggak ada suatu kebaruan gitu kan dari film pertamanya gitu. Kayak konfliknya masih sama soal terbunuhnya segala macam. Aku juga ngeliat ini kan reviewnya channel Ngelantur Indonesia di YouTube. Dia tuh bilang kayak ini tuh film basically callback dari yang pertama aja gitu. Iya, betul. Ada dialog ini kamu tuh ngebunuh ini bla bla bla. Ya udah gitu. Cuma mengingatkan kita apa yang terjadi di film pertama, bukan full ngelanjutin cerita banget gitu. Betul. Jadi dari segi story sebenarnya emang nggak penting kalau menurut gue. Kayak cuman menampilkan persidangannya Joker aja, persidangannya si Arthur Fleck aja gitu. Gue nganggapnya kayak gitu. Seakan-akan nggak apa ya. Bahkan gue sampai detik ini gue masih berpikir kayak fungsi lebih, ya mungkin ada sedikit fungsinya lah dari Harley Quinn itu apa gitu. Dia cuman muncul, abis itu kayak membangkitkan Joker dalam diri Arthur Fleck. Ketika si Arthur Flecknya bilang yang pas di persidangan itu dia ngomong pakai mic kalau sebenarnya Joker tuh nggak ada, dia cabut. Jadi sebenarnya fungsi dia apa gitu? Harley Quinn tuh basically kayak gini sih, kayak Harley Quinn itu cuma ini yang aku tangkap sih, Harley Quinn itu kan ya udah dia terobsesi sama Joker kan. Iya. Dia terobsesi banget sama karakter Joker. Sehingga pas bilang si Arthur bilang kayak Joker tuh nggak ada, yang ada cuma Arthur Fleck. Si Harley Quinn langsung pikir kayak apa yang membuat gua suka sama dia lagi kalau dia bukan Joker. Dia suka sama Joker, bukan suka sama Arthur Fleck. Makanya di akhir-akhir dia juga kan kayak ninggalin dia lah gitu. Walaupun ada yang cukup menarik menurut gua ketika kontras antara si pengacaranya Joker yang mana siapa sih namanya pengacara yang cewek tuh? Marilyn siapa sih namanya? Itulah pokoknya. Iya. Yang di 40-year-old virgin kalau nggak salah dia. Iya. Marilyn apa? Nah si pengacaranya itu kan seakan-akan pengen menghilangkan sisi Joker itu kan dari diri Arthur Fleck. Dia pengen kayak ya lo jadi diri lo sendiri ketika persidangan. Misahin, lebih kayak misahin itu sebenarnya yang ngelakuin itu Joker bukan Arthur kayak gitu. Jadi seakan-akan pengen bilang kalau si Arthur Fleck ini punya kepribadian ganda gitu. Yang jahat tuh Joker bukan Arthur Fleck. Yang jahat tuh Joker bukan Arthur Fleck. Tapi cuman si Harvey Dent lagi. Harvey Dent tuh di mana ya? Davy Jones kali. Si Harvey Dent itu kan dia nggak terima kan kalau si Arthur Fleck itu punya kepribadian ganda. Dia sampai manggil beberapa saksi dan segala macam gitu. Nah itu membuat membuat momen dimana si Harley Quinn ketika dia bilang lo tuh Joker, jangan jadi orang lain gitu. Jadi kayak seolah-olah ada kontras antara si pengacara sama si Harley Quinn. Mungkin itu aja kalau dari gue yang cukup menarik ya. Dimana kedua karakter ini mencoba menarik si karakter utama untuk berada di posisi yang kontras gitu. Yang satu pengen menjadi diri Arthur Fleck, yang satu lagi pengen kalau dia jadi Joker. Tuh. Gimana menurut Yahya? Gue sebenarnya udah emang sangat nggak setuju sama adanya sequel atau kelanjutan dari film Joker. Gue sampai bukan teriak-teriak, ngomong keras gitu di motor selama pulang dari nonton ini kayak why? Kayak buat apa sih ada musikal? Lu kan suka sama musikalnya kan? Gue justru kayak, dan lu bilang kalau misalnya kalau ini nggak ada musikal jelek. Nah itu justru menurut gue. Kenapa? Mereka dia punya cerita apa ya? Kok biasa aja ya? Dia masukin musikal. Yang gue bilang tadi. Kalau nggak ada musikal tuh bosen. Terus kayaknya Lady Gaga gitu, mungkin karena dia she's a crazy woman gitu secara image, mungkin dia bagus jadi Harley Quinn, Lee Quinzel. Terus mungkin dia ada kayak
klausal gitu loh di kontraknya, kalau saya main film saya harus nyanyi gitu. Iya. Kayak gue sangat nggak setuju Joker diadain sequel, dan gue ngerti ini kenapa ada sequel. Yap. Mungkin Todd Phillips juga nggak mau ada sequel. Todd Phillips juga gue baca di Twitter kalau nggak salah, dia bilang dia udah selesai sama Joker, which is harusnya ini nggak pernah ada sama sekali. Harusnya lu selesai dari tahun 2019 kemarin. Ya. Tapi ternyata WB butuh duit. Ya, again it's like bukan butuh duit, pengen duit. Mereka duit ada. Pengen aja. Ya, another trouble second album syndrome dari Todd Phillips. Todd Phillips itu kan katanya dia yang Hangover. Terus katanya Hangover 2 jelek. So ya udah ada pattern lah ya. Lagi-lagi sangat sayang aja menurut gue emang udah ada sempat ada desas-desus kan dari ya semenjak masuk 1 billion dari tahun 2020 2021 gitu, ada kalau misalnya Joker ini bakal ada sequelnya. I was like please jangan ada, dan tiba-tiba muncul ada, gue langsung kayak nggak suka. Ada Lady Gaga, masih tetap nggak suka. Ada musikal dibuat aneh nih. Oke, gue pengen lihat aja kayak gimana, dan ternyata buat gue ini aneh banget. Sebenarnya gue di awal tuh sebenarnya opening tuh kan gue rada suka openingnya kartun. Iya. Jadi Dan apalagi kan. udah ada sebenarnya itu kan image filmnya gitu ibaratnya yang hyperaktif gimana tuh sebenarnya kan Jokernya the Shadow gitu loh, sedangkan si Arthurnya mah ya udah lesu aja terus sakit kayak gimana kayak gitu. Dari situ gue menarik lah, tapi gue bingung sama kenapa harus musikal. Kedua, kenapa harus ada Harley Quinn? Harley Quinn itu gue nggak tahu dia ngapain di situ. Betul, itu yang gue bilang tadi kan. Tahu. Gue sampai sekarang masih nggak paham fungsi Harley Quinn, karena ya oke lah kalau mau masukin Harley Quinn oke gitu, tapi kayak lo harusnya bisa ngasih peran di mana dia tuh bisa apa ya, kalau emang lo pengen dia membangkitkan sisi Joker itu ya dibuat dengan bagus gitu loh, dieksekusi dengan baik gitu. Itu kan nggak kayak bangkitin Jokernya setengah-setengah doang. Dan nggak bener-bener ini juga, pada akhirnya dia kecewa sendiri dan dicabut. Seakan-akan kayak ya gimana ya, gue bingung sih mau ngomongnya gimana, karena bener-bener apa ya, bener-bener biasa banget gitu. Gue nggak ngerti spesialnya dari film ini apa sampai sekarang. Kalau misalkan boleh ngomong kasarnya kayak ya udah mending sequel ini gue usah ada gitu. Ya emang karakternya gimana ya, kurang kurang sih. Aktingnya oke lah, aktingnya bagus, aku suka, tapi secara karakternya ya kurang aja sih. Dia kan nggak gila kan? Nggak. Dia tuh nggak gila. Harley Quinn itu justru dia lulusan kuliahnya tuh psikologi kalau nggak salah. Sempat disebut sama si pengacaranya. Jadi kayak dia tuh punya bapak seorang dokter. Dia tuh kan gara-gara Quinzel biasa pengen masuk RSJ tuh gara-gara ya Joker kan. Gara-gara obses. Pengen ketemu Joker dan gimana. Obses sama Joker. Oke. Terus ya udah itu, tapi ya nyampe akhir juga ninggalin juga. ini persis seperti, soalnya kan harus bagus dong, ini kan sequel Joker gitu. Iya. Terus sama hal kayak gue nonton Rise of Skywalker gitu loh. Cuman beda ini gue nggak bakal nonton ini 2 kali lagi, nggak mau gue, karena ya mungkin aja ternyata ada beberapa yang gue salah interpretasi gitu, but I don't care. This is my first time watching, ini yang gue rasain gitu. Jadinya kayak gue ngerti ini gue gara-gara nonton ini gue langsung ngebayangin emang dia layak ya mas dapat Oscar. Gue sampai kayak gitu ke si Joaquin Phoenix. Tapi gue yakin Joaquin Phoenix, menurut gue performance yang bagus di sini cuman Harvey Dent. Terus Harvey Dent bagus. Buat gue ini Joaquin Phoenix, Todd Phillips itu nggak mau bikin filmnya. Kelihatan banget semua yang ada di Joker hilang. Feeling-feelingnya, seremnya, kasiannya. Ngomongin seremnya, pas apa tuh, pokoknya ada scene kan dimana si kalau nggak salah lagi diwawancara kan, kamu tuh ngebunuh si siapa namanya Murray. Terus masukin shot pas dia abis ngebunuh Murray, itu baru dapat seremnya loh. Dan itu shot dari yang Joker pertama. Sepanjang film itu aku nggak merasakan yang namanya serem dari sinematografinya. Orang mau serem langsung masuk ke musikal gimana mau ini. Seremnya sinematografinya tuh keren aja, nggak serem. Serem yang pertama tuh serem loh sinematografinya, tapi yang di final yang di final shot yang Joker itu tusuk masuk ke musikal lagi, anjir kata gue. Ini
nggak bisa ngasih sisi kayak psikisnya dikit gitu loh Itu dari apa film. ya? Itu ngapain ya? ngomongin tusuk-tusuk, endingnya astagfirullahaladzim. Apa ya? Itu karakter dibikin penting dikit kayak yang tusuk-tusuk itu. Itu aja siapa? Itu dia. Iya, itu siapa? Kalau nggak salah kan emang dia udah yang ada. senyum, dia yang senyum pas di televisi. Iya udah ada foreshadowingnya udah ada. Iya. Tapi itu doang. Gua kira dia suka. Enggak, tapi Versedo-nya pun tidak membentuk karakter itu, paham gak sih? Iya. Enggak membuat itu memiliki karakter gitu loh. Gua rasa dan gue yakin ini benar kalau misalnya dia itu ya psycho. Iya, Karena jokesnya itu benar. Ada dia psikopat emang. Dia kan, psikopat. Dia pengen jadi the next Joker mungkin. Cuma at least dibikin penting dikit gitu loh. Iya, Dibikin kayak si karakternya si siapa namanya? Marty atau siapa sih? Yang mana? Temennya Joker di penjara. temennya Joker di penjara. Iya, temennya Joker di penjara yang Oh, yang si ini yang awalnya itu kayak yang dicium bukan? aktor yang dicium itu, heeh. gue At least lupa. dibuildnya karakternya kayak gitu deh. Iya. Itu bakal lebih dapat. Karena Betul. ada twistnya dikit. Benar. Itu dengan foreshadowing kayak gitu kayak Maksud lo kalau misalkan emang lo mau, harusnya orang yang nusuk Joker itu harusnya lo orang yang emang dia emang penting. iya, jadi kayak misalkan dia salah satu anggota Suicide Squad misalkan. yang Oke. heeh. ya kan bisa jadi kan. Iya. Maksud gue kayak harusnya emang orang yang penting gitu. Itu kayak udah ditusuk-tusuk gak jelas. Abis itu tiba-tiba masuk ke musikal. Itu yang gue benci sebenarnya, kayak ini udah mau ending loh. Harusnya lo bisa nunjukin sisi psikisnya gitu loh. Ini loh. Ada juga kalau nggak salah The Watchmen atau habis nonton film yang nge-tweet ini ya tentang review film ini. Gua oke aja sama musikal gitu. Iya. Nonton awal-awal juga kayak oke, gua ini. Tapi munculnya tuh kadang di saat gua lagi pengennya ini tapi lu ngasih musikal itu kayak Betul. wah come on, gua pengen yang lain jangan musikal lah. Iya. Jadi enak gitu dan bener kata-katanya enak gitu kayak udah dong. Dan cut-nya emang sedikit absurd sih. Dari scene biasa, musikal scene biasa itu Yang- agak absurd. Ya, yang spesial dari Joker buat gua itu adalah kebingungan penonton sebenarnya ini yang mana yang benar mana yang enggak gitu. Iya. Kayaknya nggak ada gitunya deh. Iya, Udah tahu semua. gue tuh mikir kayak tahu yang pas mereka bercumbu di sel Iya. yang sel paling dalam itu ibaratnya gitu kan. Iya. Gua kira itu hayalan karena how, why polisi ngeiyahin. Iya juga ya. Masih izin aku masuk. Oh, yang segila dia bilang itu. dia dibebasin ya? Polisi-polisi GBLK ini maksudnya mereka ini kan duaan ini kan mau kabur. Kabur. Yang gua kira itu fantasi ternyata bukan, ternyata itu nyata, which is aneh sekali. Ternyata itu beneran, gue pun bingung. Apakah gua harus berpikiran ada yang beneran atau enggak, atau semuanya ternyata beneran semua gitu? Ya kecuali musikalnya yang jelas Iya, nggak benar gitu. Musikalnya. Jadi kayak what special about this? Musikalnya juga kayak ini. Jujur ini kayak gue yang nulis, kayak nggak jago gitu. Kayak udah asal aja dah. Ya itu balik lagi kayak tadi yang si Todd Phillips bilang, si Todd Phillips-nya kayak gue ada cerita nih, cuman kayaknya boring nih cerita gue, kita ubah konsepnya yuk jadi musikal. Kurang Dan kreatif. ada satu scene, kalau kalian ingat ya, ini gue benci banget sama scene ini karena di scene ini itu tuh scene yang benar-benar naikin tense penonton. Itu scene ketika si Harley Quinn bilang kalau dia hamil yang di balik kaca. Ya. Nah itu kan abis dia ngomong itu terus dia nganuin lipstick kan, terus kayak muncul Joker ya dari balik bayangan gitu. Terus scene setelah itu kan scene kayak apa sih kalau kita belajar kemarin tuh scene sintakma kronologis. Jadi kayak Iya. nge-shot si Harley Quinn, nge-shot si Arthur, terus nge-shot Harley Quinn lagi masuk lift apa gimana, terus Arthur masuk penjara gitu-gitu. Nah yang ada di pikiran gue pada saat itu adalah setelah ini harusnya scene dimana mereka bisa kabur dari penjara. Awalnya gue mikir gitu dong. Ternyata scene setelah itu apa coba? Sidang. Jadi apa lu mau membawa kita menaikkan tensi penonton dengan sintakma seperti itu cuman buat mengarahkan ke sidang. Terus di mana ininya, maksud gue kayak udah naik gini terus kayak anjing lah, nggak jadi ini. Ngomongin scene yang dibenci. Pada benci gak? Ini aku doang sih sebenarnya yang benci sih. Pas waktu karakternya si Zazie Beetz muncul. Itu Yang- bangke itu. Yang mana? Karakter Zazie Beetz yang cewek itu. Sophie. Oh, iya, iya. Yang kalau di Joker tuh si bangke Jokernya banget, pacaran sebenarnya enggak dulu. Itu tangganya kan. Itu bangke banget, Astagfirullahaladzim. Nah itu tuh gue pengen Itu lanjut ke situ. menghancurkan banget film Joker yang pertama. Ya itu. Banget. Gue lagi-lagi Sangat bilang menghancurkan Joker itu harusnya jangan dijadiin sequel karena pertanyaan yang nggak bisa dijawab udah jangan dijawab. Betul. Ternyata dia hidup anjay kayak gitu loh. Itu bangke banget tuh sumpah, Astagfirullahaladzim. Padahal kan udah bagus ya.
dia balik ke kamar terus ngerokok ketawa-ketawa ada suara siren gitu loh. Ya kan berarti kan tanya ini apa nih, ambulan kah? Jangan ini dulu. Kita aja kan bingung. Dia kalau misalnya kalian masih ingat si Jokernya tuh keluar dari kamar si Sophie itu kan kayak lagi marah atau gimana gitu, udah bukan marah ya, mungkin dia stres atau gimana pun. Itu kan kayak orang yang habis ngelakuin sesuatu aja gitu, entah ngebunuh atau gimana gitu. Dia bisa ngebunuh kapan aja, tapi ternyata itulah. Ternyata masih Itu benar-benar ngancurin kayak apa ya? sangat. Kita kan di Joker yang pertama itu scene-nya udah benar-benar bagus di build up-nya, kayak oh ini orang mati. Tiba-tiba lu kayak lu enggak nonton Fast Furious ya? Lu kalau nonton Fast Furious juga sebenci itu lo sama muncul lagi Giselle, munculnya Han, munculnya siapa lagi? Si nggak tahu siapa lah. Ya itulah. Si Luke Shaw. Luke Shaw kan mati cerita di Deckard Shaw tuh mati terus hidup lagi di film yang sama. Iya. Itu aneh banget lu tuh. Sumpah. Ini kayaknya film Fast and Furious banget dah. Betul, makanya kayak seakan-akan kan Fast Furious itu ada tredo kayak kalau lu belum melihat mayatnya berarti dia masih ada. Berarti dia masih hidup. Itu tuh Fast Furious tuh kayak gitu. Nah, itu kayak gitu juga tuh. Kita enggak ngeliat mayatnya si siapa namanya yang Si Sophie. Ih. Jangan dong. Allah. Joker pertama itu buat gue yang bikin jadi rame diomongin orang itu adalah kebelahnya dua sisi. Ada sisi yang milih Joker, di sisi Joker ada yang enggak, kayak dia menjahat, emang jahat aja gitu, ngebunuh gitu. Terus yang satu lagi, tapi kan dia kan dibully di mana kayak gitu. Masuk film ini kejawab semua dan gimana pun ya, gua pun kayak endingnya gitu, kayak gua nggak suka, tapi kan ya emang harus dia dibunuh karena emang dia jahat. Dan gua mikir kayak ini Todd Phillips ini emang harus gua bunuh, kalau enggak ya gimana dong? Ya udah bunuh aja. Oke, apa jangan-jangan itu anaknya nanti bakal jadi Joker 2 gitu ya? Oh salah. Kan jadi seumuran sama Bruce Wayne. Bisa jadi. Banyak sekali keanehan. Itu yang ngeledakin siapa? Harley Quinn kali, tapi kayak enggak lah. Iya kan. Kalau ngeledakin yang ngomong. Ya awalnya Harley Quinn tapi kayak kok jauh amat. Enggak, kayak bukan Harley Quinn, soalnya sebelum scene meledak itu dia kayak ada scene dia nodongin pistol di kepalanya itu kan. Kayak berarti dia ya kayaknya gak mungkin Harley Quinn. Iya, jadi kayak nunjukin kayak gak mungkin Atau Harley Quinn. Ya walaupun dia gak bunuh diri ya, si Harley Quinn gak bunuh diri ya. Karena di scene tangga itu dia masih ada. Ini si orang yang berkostum Joker itu yang ledakin. Bisa aja. Nah, gak tahu gua. Bisa, menurut gua itu ininya apa para fanatiknya. Iya, para fanatiknya yang pengen ngebahas. Cuman tapi kayaknya kurang sih kalau misalkan emang para fanatiknya yang ngebom. Emang harus Harley Quinn. Gue milihnya kalau nggak Harley. Tapi kan nggak bisa kalau misalnya itu Harley Quinn, ya terus kenapa dia marah di persidangan sebelumnya kayak? Lu maunya apa sih? Kalau misalnya mau dibikin ternyata dia unstable ya kasih tahu deh lu. Misalnya atau nggak kasih hint dia unstable gitu loh si Harley Quinn ini kayak. Udah bagus-bagus one shot. Iya, terus cuma anjir. Betul anjir. Jadi kayak udah keren nih, one shotnya udah suka tuh gue. Itu kan one shotnya lama banget dari pas meledak, sampai dia pas lari-lari itu lari keluar. Keren itu. Itu keren one shotnya. Gak tahu gue itu take berapa kali ya, cuman keren gitu. Yalah. Itu keren, cuman gak tahu ya. Atau paling gak kalau bukan Harley Quinn yang meledakin ya siapa gitu calon anggota Suicide Squad yang lain mungkin bisa kan kayak. Gue selalu bilang kalau misalnya Joker ini adalah adalah film tentang orang yang dibully, punya penyakit mental, punya trauma, tapi nggak laku. Kalau misalnya nggak pakai Joker, makanya kasihlah nama Joker kayak gitu. Gue yakin benar itu, karena ini kalau misalnya nggak ada Jokernya bisa, mungkin kan. Betul. Misalnya. Jadi kayak film edukasi gitu ya? Bukan edukasi, lebih kayak apa namanya? Misalnya nih ya film cerita yang pertama nih, misalnya ceritanya ya tetap sama kayak gitu. Akhirnya si orang ini misalnya Arthur Fleck ya kan, Arthur Fleck kan bukan nama Joker kan, kalau di sebenarnya nggak tahu nama Joker tuh ada banyak sebenarnya. Si Arthur Fleck ini membuat kerucuhan, dia menjadikan dirinya sebagai simbol. Terus kayak ya simbolnya apa ya, clown ya, Joker gitu, jadi Joker akhirnya. Jadi kayak film-film pembulian kayak high school Amerika pada umumnya. Yang tiba-tiba dia masuk ke kelas bawa pistol. Makanya gue gak lihat, walaupun gue gak pernah nonton film yang ada Harley Quinn ya. Jadi gue juga gak ngelihat ini sebagai Harley Quinn juga. Makanya. Tapi kalau misalkan Joker tuh punya banyak fans, kenapa gak ada scene
kayak fansnya Joker mau ngebebasin Joker ya. Mereka cuman bentuknya demo aja, kayak ada Iya. free Joker atau segala macam. Iya, kenapa nggak ada usaha buat ngebebasin loh? Mereka bisa ngebom, kan bisa aja dibom tuh Arkham Asylum, bebas Joker, selesai filmnya. Oh, ngebebasin dari penjara maksudnya. Iya, Oh. presiden kan dibom bisa. Apa mereka Iya, nggak Arkham bisa. Asylum? Bom aja tuh Arkham Asylum. Iya, Sudah keluar bebas. gue cukup saya terkejut lah ya. Kayak ya aneh aja kayak I thought this city was in chaos the last time we saw it. Gue kira chaosnya gitu Gotham pas di Joker terakhir tuh. Yang which is apakah itu chaos atau ternyata enggak atau ternyata itu tapi kan kejawab semua. Selamat Joker. Film saya selama di IMAX itu lah Oppenheimer, Dune, Civil War, bagus-bagus semua. Kayaknya Joker emang film yang menurut gue pribadi Joker adalah film yang tidak harus ditonton di IMAX sebenarnya. Ya, gue tuh kemarin tuh habis nonton tuh pengen antara dua nge-tweetnya antara here's to all the great movies that ruined by its unnecessary sequel atau I wish I didn't see this on IMAX. Gue lebih milihnya yang pertama tadi karena ya banyak sih ada beberapa film yang kayak lebih bagus sudah sendiri tapi tiba-tiba ada sequelnya terus. Kung Fu Pada 4 sih. Kenapa? Kung Fu Pada 4. Itu sequel tapi ya udah jelek. Oh ya, Ini sama Toy aja Story 4. Joker Fully Ado. Nah, sama kayak saya Toy Story 4 juga gue kayak Nah, bedanya sama Toy Story 4, bagus walaupun unnecessary tapi masih bagus, masih. nah, gue juga awalnya kayak oke, sebenarnya gue karena gue masih SMA juga kan, jadi kayak ya udah terima aja gitu, oke. Dan sedih juga kan nangis. Iya. Cuman ketika ya gue baca-baca kayaknya unnecessary deh. Soalnya kalau misalnya dilihat the best ending ya udah 3 gitu, berakhirnya di situ. Betul. Ya ini juga sama ini makanya. Kan kayak endingnya kan harusnya hubungan antara anak dan mainan gitu kan. Jadi kayak yang keempat itu lebih kayak hubungan antara mainan dengan mainan aja. Ya kok Jadi kalau balik lagi Joker gue gak bakal nyalahin Todd Phillips, mungkin dia juga kena pressure. Iya. Gue yakin dia sebenarnya emang gak mau juga sih kayak. Ya yang nulis juga 2 kan, siapa sih itu Joaquin Phoenix juga gue yakin gak mau. Ini Warner Bros. Atau mungkin Todd Phillips emang sengaja bikin film jelek sebagai surat cinta ke Warner Bros. Mampus kan lo film jelek gitu. Kalau gak laku lebih mampus lagi. Saya sendiri bikin Emang sequel. gak laku, ini gak bakal. Hey Warner Bros, this won't be your 1 billion. Gak bakal selaku Joker Fully Ado sih, gak mungkin. Fully aduh, Joker yang pertama. Joker pertama. Joker yang pertama. Mungkin selaku Joker pertama. Ini Joker Fully aduh. Ya Fully Ado. Itulah judul episode ini. Iya, Joker Fully aduh. Lazim nih, aduh. Sayang. Padahal lagi-lagi gue udah cukup ya ke hook sama awalnya yang kartun-kartun gitu terus menarik. Oh ya, satu-satunya yang bagus dari film ini adalah Harvey Dent sama lagu Bewitched, Bothered and Bewildered ada di situ. Satu-satunya lagu yang gue tahu itu. Dan gue nyanyi aja di situ aja gue. Sisanya walaupun ada banyak hal keunikan, misalnya ada yang nyanyi ada tapi dikit banget gitu yang nyanyi itu. Salah satu keunikan dari film ini adalah yang kayaknya gue belum pernah lihat selama gue nonton film di bioskop malahan. Orang ngelihat jam. Kayak ini kapan ya selesainya? Sumpah kayak gitu. Terus sama ada yang apa lagi? Entah mereka ada yang nanya-nanya ini gimana maksudnya kayak gitu. Kayak, iya Pak, saya juga bingung Pak gimana. Apa sih? Nggak jelas Pak emang. Gue tuh apakah gue agak nggak pinter dikit gitu buat kayak gini. Gue tuh sampai benar-benar kayak ntar apa ya ini maksudnya? Maksudnya lagi-lagi yang bingung tuh udah si Lee Quinzel-nya aja sama oh ampun. Oke ya. Iya kayaknya yang patut diapresiasi dari film cuma Harvey Dent doang. Siapa nama Harvey pemerannya? Dent asli. Harry Lauti. Iya. Gue jujur pas kan trailer muncul terus ada subtitlenya kan ada Harvey Dent. Gue langsung cari siapa nih rumornya. Ternyata si itu. Tuh gue kayak kayaknya dia nggak cocok dibuat jadi Harvey Dent. Ternyata dia cocok sekali menurut Iya, gue. kayak songongnya Iya, soalnya dapet. dapet banget itu gila. Songongnya dapet. I love Terus it. kayak Dan confident-nya. seakan-akan kan kayak dia penjahatnya. Buat gue dia bukan penjahatnya karena emang dia orang jahat. Itu emang harus diadili. Iya. Iya. Harus dia emang harus mati. Dan emang si pengacaranya si Joker juga kan ya emang dia emang gak bakal 100% ngebela si Joker juga, lebih kayak nyoba aja lah kalau misalnya ini. Mungkin apa janjian dia ngetes juga apakah Gotham masih punya kewarasan atau enggak buat ngebela si Joker ini gitu.
Maybe. Iya kan, jadi dia mungkin gak mau 100% kayak ini dia tuh nggak bersalah atau gimana kayak gitu. But, satu lagi yang siapa, Brendan Gleeson ya, Ya benar Gleeson. itu menurut gue oke lah. Itu bagus. Brendan Gleeson tuh yang jadi apa? Polisi gendut Si Jackie, Oh iya. kalau nggak salah Jackie namanya, nggak sih Jackie kan? namanya ya Jackie Jackie. Sullivan. Itu bagus lah. Sisanya gak, I don't know man. Coba gue nggak, udah aja. Selamat kepada Warner Bros bikin value untuk Joker pertama jadi nggak, jadi hilang buat gue, bukan agak hilang lagi, hilangnya kayak. Hancur men. Hancur. Ya. Gue akan treat ini sebagai Secret Invasion. Gue nggak bakal nganggap ini ada. Joker is Joker, udah di situ aja gitu. Iya sih bener sih. Gak ada, bener gue gak ada yang satu-satu yang bikin gue takut, gue bilang ke Raffi, yang bikin gue takut dari film ini, kaget sih, ada suara tepukannya ke pundaknya gara-gara gak nyain aja, takut aja, kaget ya. Plak ya. Yang pas lagi dia disuruh maju loh gitu. Iya. Oh kaget. Yang habis dikasih rokok kan sama si. Bukan yang awal mah dia cuma dibawa buat minum obat. Itu doang. Itu doang. Itu cuma Oh yang kira- itu. gue kan nggak tahu. Enggak, gue kalau dikasih rokok mah beda lagi itu mah. Itu mah gue kayak tahu aja, soalnya lu gila juga lu, Iya. kayak mau friendly gitu nggak mungkin. Toxic Gitu. relationship mereka. Iya. Kalau gue ya karena kaget aja. Sisanya nggak ada. Walaupun gue tuh udah, kalau misalnya si Joker ngeliat ke kamera langsung tuh gue takutnya kayak jump scare atau gimana. Tapi enggak, ternyata nggak ada. Nggak ada. Dan semua kayak close up makin ngedekat ke Joker, jadi nggak ada apa-apa ya, dibanding sama yang pertama. Yang pertama tuh emang the best banget. Iya. Lagi-lagi menurut gue bukan karena Jokernya, nama Joker, tapi karena karakternya si Arthur Fleck yang buat gue. Ya. Dianya yang beda, karena kan, dan itu kalau misalnya di komik itu kan bukan Joker tuh kan nggak kayak gitu kan. Joker tuh kan kecemplung ke acid gitu kan. Iya. Sedangkan kalau misalnya ini ya lagi-lagi kalau yang pertama tuh penonton jadi bisa, makanya muncul quote yang sebenarnya nggak ada di film, yang orang jahat orang baik yang tersakiti. Iya. Itu kan jadi ramai kan waktu itu. Makanya sekarang apa? Emang jahat beneran. Iya emang jahat bener. Gak ada baik-baik Makanya, itu Arthur Fleck tuh. Jujur ya, sebelum kan endingnya kan dia dipanggil, lu ada tamu, ya kan Iya. itu kan. Iya. Gue mikir ini kapan selesainya? Gue mikir kayak gue nggak lihat jam sama sekali karena gue pengen tahu aja ini kapan selesainya. Ternyata emang selesai. Terus nah gue kira di si psychopath itu yang gue nggak tahu namanya siapa sama sekali, dia datang, gue kira tuh dia entah dia confess love atau gimana gitu kan. Soalnya kan dari kelihatannya emang, I can see gay people from its face. Iya kayak bukan karakter yang penting gitu kan maksudnya. Iya, ternyata dia ngebunuh. Kaget sih, kanan kiri gue kaget. Iya. Kanan kiri gue kaget gitu. Gue kayak Ya aku lebih ke lah. Bukan kaget, bingung kayak lah. Kok itu doang matinya? Oke, kalau sampai mati berarti jelek nih. Mati lu beneran jelek banget, astagfirullahaladzim. Kayak gitu doang matinya. Ini Itu legacy dari film pertama hancur tuh sumpah. Hildur Gonatir buat gue enggak. Itu yang scoring ya? I think kayaknya it's a movement buat bikin film ini jelek. So I applause Todd Phillips dan Iya, tim-timnya. emang sengaja kayaknya. Kayaknya sengaja. Iya emang Ini kayaknya kayak emang benar konspirasi gue ya. benar surat cinta dari Hildur Gonatir, Surat cinta buat Warner Todd Bros. Phillips, Joaquin Phoenix, kayaknya semuanya kayak ya udahlah ini, karena kan mungkin Warner Bros juga kayak, kan ini lihat nggak budgetnya berapa? Lebih banyak banget ya. Banyak banget pak. Menurut gue gedenya gara-gara license musik. Karena Superfully Adobe. coba cari deh, kayaknya kalau nggak salah berapa, jauh lebih tinggi. 200 juta tuh. Lihat yang pertama. Yang pertama tuh kalau nggak salah cuma berapa? 55 juta. beda 2 kali lipat, lebih beda dari 2 kali lipat dan Iya musiknya bener. Buat musikalnya semua itu. Sama Lady Gaga. Ini Lady Gaga. iya. Lady Gaga itu sebelumnya pernah main di film apa sih dia? A Star Is Born, terus House of sama Gucci. House of Gucci ya. Kalau nggak salah kan gue nggak nonton Star Is Born sama sekali gitu. Gue walaupun ada yang bilang katanya Lady Gaga tuh adalah singer yang bersukses juga jadi aktris juga, tapi di sini mungkin dia juga turut serta juga. Makanya beberapa bulan sebelum ini tayang, gue tuh kan sempat lihat di Twitter, kalau nggak salah gue juga pernah sebut ini di sini Randy juga. Kalau misalnya Todd Phillips bilang I wouldn't say that it's a musical. Mungkin dia ngomong kayak gitu karena dia juga, gue sebenarnya nggak mau musical atau enggak kayak yang jelek gitu, kayak ya I get it. Kenapa nggak ada musical karena mungkin menurutnya kayak ini musical itu buat
memperdalam karakter dan ceritanya, bukan sebagai flow-nya. Ini bisa aja menurut gue, ya bisa aja ini kayak menurut gue ada Harley Quinn tuh permintaan Warner Bros menurut gue. Bisa aja. Karena kayak oke, Joker apa selanjutnya, kayak kita Harley Quinn dong tentunya. Oke, terus gimana dong? Lady Gaga bisa nyanyi, bisa. Wah, itu bisa terjadi loh, kayak sesimpel itu mereka. Kayaknya emang iya deh. Kayak ya tadi ya, kayak si Todd Phillips udahlah gue nggak mau lagi nih film ini, tapi karena Warner Bros masih gila duit, jadi kayak Enggak, dia disuruh kayak itu gue nggak mau. Ini kita kasih loh 200 juta loh. Ya udahlah. Yang ini kan dapat duit beres gitu. Joaquin Phoenix ini berarti ada banyak sekali drama berarti sekarang ya. Bukan drama, kalau ini bukan drama mungkin ya. bukan drama. Ini kan cuma asumsi kita doang kan. Ya. Dan tahu kan dramanya Joaquin Phoenix yang dia ngeberhentiin satu film. Saya pernah denger deh, yang mana ya? Jadi film LGBT, gay, sexual gay gitu, kayak entah eksplisit kayak gitu. Dia minggat dari produksinya 5 hari sebelum produksi kalau nggak salah. Oh ya. Jadi pada ramai kan orang-orang kayak gitu. Filmnya apa? Udah ada judul? Belum, ya kan belum mau produksi. Gue lupa siapa pokoknya. Kalau udah lewat pre-production udah inilah harusnya. Udah ada judul kali. Itu belum Nggak tahu, pre-production. gue nggak ini sih, nggak mikirin apa. Makanya pas gue liat ini kayaknya I think kayaknya dia juga bisa ngancurin Joker, which is nggak apa-apa, ini hancurin aja nih filmnya. Iya, ceritanya deh. Hancurin buat gue. Tapi dari awal ada tulisan musikal aja gue udah gak setuju sama Joker. Gue udah bilang sama Raffi kemarin waktu baru keluar bioskop, gue bilang dari awal juga ada tulisan musikal, gue emang udah gak setuju. Gue musikal aman, nggak apa-apa. La La Land nih bisa jadi bagus, gue suka gitu ibaratnya. Iya. Ditambah ini. Lawan itu yang membuat aku suka sama musikal. Ya. Sumpah. Joker itu kan apa ya? Oke, Joker pertama itu kan orangnya aneh nih. Terus udah gitu, apa yang kita lihat di layar kita nggak bisa percaya lagi gitu ibaratnya gitu. Betul. Jadi gue masuk ke musikal ini, oke, gue pengen ada itu, tapi hilang novelty-nya, hilang kebaruannya gitu. Jadi nggak ada lagi di Benar. Joker Folie ada ini. Itu. Jadi mau gimana juga mungkin apa kira-kira, gue nggak bisa mikir sih kira-kira apa yang bisa dijadikan baru gitu, nggak ada lagi, makanya udah nggak usah dibikin lagi. Ceritanya juga nggak se-rich yang pertama tuh rich banget tuh ceritanya. Nggak, itu nggak bisa itu nggak bisa dinilai dari sisi cerita. Apakah benar si Thomas Wayne itu sama ibunya atau enggak? Kan sebagai politisi mah dia bisa aja kayak enggak, apaan sih lu, emang enggak kok kayak gitu. Iya juga. Iya kan? Iya. Tapi di tulisannya kan ada love you Thomas Wayne atau gimana pun lah dan lain-lainnya. Oke. Tahu lah emang nih. Yang itu memang pendek sebenarnya sih kayak. Tapi kan kejawab semua kan. Di Folie ada kejawab semua, ternyata emang ibunya benar ini abusive gimana pun. Menghancurkan yang pertama. Menurut gue film ini tuh mencoba untuk nge-double down, bikin kita kasihan ke Joker. Doesn't work for me. Kayak misalnya dia itu dulu di abuse sama ayah angkatnya atau pacar ibunya, terus inilah kena itu ini. Tapi gak berhasil. Makanya ada personality yang membuat dia balas dendam. Padahal sebenarnya orang yang sama. Iya. Emang orang yang sama, bukan dua personality gitu loh. Ini bangkainya itu. Ketawanya dikit lagi ya? Enggak, ketawanya cuma di sidang doang. Enggak di mobil ya. Diseret ke bawah tanah. Itu gue nggak ada simpati sama sekali. Sorry banget, nggak ada simpati sama sekali. Pas dia di tengah hujan tuh juga ketawa. Enggak lah, gue nggak simpati, coba. Kalau gue nggak simpati ya, kalau misalnya di awal itu tuh dia kayak sakit gitu loh. Ketawanya tuh kayak gue pengen berhenti sebenarnya. Yang ini tuh cuma keren aja, udah. Gak ada feeling yang buat kita ini gitu. Bahkan gue sadar ya, yang lo tau gak yang siapa sih namanya yang pendek itu yang dia bersaksi itu? Randall. Ya. Bukan. Gary Paddle. Gary Paddle. Dia kan bilang kayak come on Arthur, it's not you, kayak itu gue percaya tuh si sutradara si Todd Phillips pengen bangun kayak ayo dong kasihan sama Joker dong. Padahal si Jokernya bilang no more question for me gitu kan. Terus kayak si Gary-nya tetap ngomong kayak it's not you, kayak pokoknya ngejelasin kalau ini bukan lo yang sebenarnya, tunjukin diri lo yang sebenarnya. Iya itu nggak ngebangun lu, nggak ngebangun rasa simpati gue ke Joker lu. Nggak, justru gue menurut gue di situ justru kita kayak nih orang-orang lawan si Joker, karena di situ gue juga sama keselnya sama si Gary. Lu parah lu Arthur. Kayak nih orang paling baik tapi atau mungkin dia nggak dapat koneksi aja sama si Gary gitu. Dia mungkin mikirnya kalau ngebunuh di depan si Gary itu ya dia nggak nyangka, dia mungkin dia nggak mikir kalau misalnya itu pengaruh ke si Gary-nya gitu. Iya. Iya kan.
Makanya pas si Gary ngomong kayak gitu, gue tuh dalam hati kayak yes, let's go gitu, kayak akhirnya ada yang ngomong gitu. Karena kasihan juga si Gary-nya gitu. Jadi tuh sangat innocent sekali dalam yang pertama dan kedua itu. Udah gitu habis itu scene wedding. Iya. Iya, benar Ada juga. Gary-nya. Iya. Apa sih, mau apa ini? Aduh. Iya lagi bener. Itu masuk unreality ya maksudnya. Yang iya lah. Jelas itu mah kelihatan banget sebenarnya, kelihatan banget. enggak, gue lupa scene yang mana, yang unreality. We. Yang Iya, yang nikah, yang di situ kan ada si Gary-nya gimana pun. Terus kayak why? Gue bilang. Gitu lah. Tapi tetap sih yang aku paling gak suka si Sophie muncul tuh kayak ya udah hancur. Apa lu nggak suka gara-gara akhirnya kejawab dia hidup gitu atau gimana? Iya. Iya kan? Ya karena ngancurin legacy yang hancur banget yang pertama itu. Karena di pertama kan kita dibuat apa sih namanya? Kita dibuat percaya bahwasannya si Sophie ini udah koit lah. Sebenarnya gue nggak tahu sama sekali kalau misalnya iya ya dia tuh kalau ada bisa aja dia mati, gue nggak tahu itu kan. Yeah. Terus ada nonton beberapa penjelasan terus iya bisa jadi kayaknya dia mati. Emang mati. Dan kemisterian itu pun jadinya kan perfect gitu kayak. Wait, bentar. Dia ngebunuh 3 orang di subway, ngebunuh Mary, ngebunuh Randall 5 kan. Sama terus dia bilang ngebunuh emaknya. Ya. Kalau misalnya ternyata ini adalah continuity dari Joker, harusnya dia ngebunuh satu lagi. Siapa? Yang di ending. Dokternya. Oh ya dokter psikiaternya ya. Bangke dah. Oh berarti dia nggak ngebunuh. Hancur. Iya. Ya juga ya, berarti dia nggak ngebunuh dong. Itu gue ngerti sekarang apa. Berarti itu emang Todd Phillips kayaknya itu nggak terjadi. Menurut gue itu nggak terjadi. Makanya sekarang kejawab semua kan. Dia lupa. Nggak mungkin lupa lah anjir. Yang dia keluar ruangan kakinya berdarah itu kan. Iya. Terus dikejar-kejar. Iya kan? Itu Iya. Sakit jiwa kenapa nggak ke penjara aja langsung? Ya Allah. Ya udah habis deh. Iya, gue baru nggak lagi. Gue baru nggak sekarang juga. Kan 6 kan harusnya 5, 6 tuh maksudnya ibunya dan dia nggak confess akhirnya confess di akhir kan. Betul. Ya itu di endingnya itu ngebunuh 1 orang. Harusnya dia bilang sebenarnya aku membunuh 7 orang. Itu baru malah masuk kalau menurut gue. Ya harus 7 ya. Kalau misalnya 8. harus 8 sama siapa? Sophie. Iya, tapi kan itu nggak diliatin itu kan, gamblangnya lah. Ya. Cuman ini yang 7 ini harusnya kesebut dan very obvious if kalau misalnya ternyata semua yang di Joker itu benar terjadi. Ya. Gitu kan. Karena itu kan karena dia dikejar-kejar itu di rumah sakit pasti ketahuan sama orang-orangnya, harusnya kan setidaknya 7. Padahal teori yang lebih masuk akal adalah kalau itu benar terjadi, bukan nggak terjadi. Ya kayak itu kan di RSJ. Udah itu seluruh film full fantasi dia nyeritain ke dokternya gitu loh. Iya, that's exact. Iya kayak dan ini. dia cuma ngebunuh 1 orang. Konsepnya kayak ini kan, kayak Grand Budapest Hotel kan. Jadi kayak isinya tuh flashback semua gitu. Enggak, bukan flashback. Iya, gue paham bukan flashback, tapi kayak apa yang ada di kepala dia gitu. Iya, maksudnya kayak gitu. Jadi kayak di awal alurnya mundur. Alurnya tuh kayak semua yang ada terjadi di cerita itu sebenarnya kayak yang ada di kepalanya dia aja gitu loh. Fantasi di dalam fantasi di kepalanya dia gitu. Jadi konsepnya kayak Grand Budapest Hotel ya. Kalau Grand Budapest Hotel bedanya dia flashback. Nah kalau ini dia nyeritain ininya. Cuman dia. Kalau Budapest itu masih mending lah, semuanya jelas dan kan awalnya juga sebenarnya kan ibaratnya kita udah tahu kalau misalnya ini tuh itu nyerita itu si Zoro Zero-nya itu. Zoro. Sedangkan kalau misalnya Joker kan enggak kan. Iya. Terus kayak you wouldn't get it dan gimana pun. Ya. Kenapa lu ngasih 3,5? Gue ngasih 2,5. Gue ngasih 1 kalau misalnya gue masih main. Adil lah, setengah aja. Gue ngasih 1. Ya bisa setengah ya? Setengah bisa. Setengah sih gue. Gue bakal ngasih paling rendah. Dan gue gak bakal nyalahin Todd Phillips. I think Todd Phillips gak mau ini lagi-lagi. Gue bakal bilang dia gak mau. Gue jadi mempertanyakan Oscar-nya walaupun sebenarnya emang deserve buat film kedua. Tapi ini kayak aduh. Kayaknya gak bakal masuk. You won't get any nomination for this. Marketing doang aja paling ada gak sih original songnya jelek pula. Yang mana aja semuanya. Soundtrack yang semuanya walaupun kan di pemberitaan sebelum film ini muncul itu kan film Joker akan menampilkan 19 lagu dari mana gitu.
Kalau nggak salah kan yang kayak gitu. Makanya gue bingung ini sebenarnya mana sih. Soalnya ada yang nyanyi di sebelah gue gitu. Nyanyi bareng gitu. Oh itu lagu beneran gitu. Gue kira lagu Yang ku bohongan notice gitu. cuma That's Life sama Fly Me to the Moon doang. Fly Me to the Moon. Ada. Instrumennya doang. Ku notice, oh Fly Me to the Moon nih instrumennya. Ada. Mana ada. anjay? Mana? Aku lupa di mana tapi ada. Fly Me to the Moon yang itu. Mana? Ada. Gue cuma taunya Bewitch itu aja. Gara-gara Pas That's Life kayak nostalgia That's Life. Ya udah itu doang. Gak ngaruh. Aduh, makanya Lagunya doang, cuma bukan. saya sedih sekali saya nggak nonton Joker di bioskop tuh. Aduh. Joker yang pertama. Joker, ya Joker. Nggak ada Joker yang kedua, nggak ada. Enggak ada yang kedua nggak ada. Ini episode apa ini? Iya. Kok gue lupa ya? Ini ngomongin apa sih? Kita ngomongin ini What If kalau Joker. Oh di iya, sequel. gimana kalau misalnya Joker? Menurut gue sih musikal. Iya sih. Gua Tapi kan jelek sih. Menurut gue sampah sih, Kan yang sampah. penting dapat 1 billion kedua. Iya. Gitu aja. GBLK Warner Bros. Lazim. Aduh. Semoga James Gunn bisa mengontrol semuanya dengan baik dan benar. DC-nya Iya. jangan dikontrol kayak gini. Sangat sayang sekali. Gua nggak, setidaknya mid deh, jangan jelek gitu. Mid aja deh. Iya sih. Apa biasa aja gitu. Oke. Iya jangan sampai jelek lah. Oke pokoknya aja James. gitu. Tapi sebenarnya apa ya? Aku walaupun belum nonton semua karya James Gunn, tapi in James Gunn I trust kalau misalkan dia bilang superhero mungkin dia bisa sih. Walaupun gue sudah skeptis bukan skeptis ini aja, kayak I wish Superman is about Superman talk titik, nggak ada Oh, iya. Green Lantern yang Iya. siapanya lah Guy Gardner kalau nggak salah namanya. Single ini ya, single apa sih bahasanya? Single Iya, hero. bener, cuman stand alone aja Iya, Superman. standalone. Iya. Although I get it Kayaknya that nggak usah origin juga nggak apa-apa kali ya. Pakai selalu. iya nggak apa-apa deh origin. Spider-Man pun berhasil gitu kan. Iya. Ya, Spider-Man betul. juga berhasil. Walaupun pengen sih, soalnya ikonik aja gitu kalau misalnya Superman tuh. Jadi ya berharap DC belum ngerti kan, pengen bukan ngejar sih. Mentalitasnya jangan ngejar. Nanti Iya. kayak Snyderverse. Mati, Snyderverse mati men. Snyderverse itu apaan coba? Superman. Terus Dua film langsung Justice Avenger. League. Iya, Justice League itu gila sih. Kayak Gimana nggak jelas bisa gitu loh, bisa kayak gitu. Justice League itu selain versinya Snyder ada gak sih yang lain? Joss Whedon. Oh iya betul. Iya, Ya yang DCU itu Joss Whedon. Superman the Snyder Cut. Justice League gitu kan. Enggak, maksudnya kayak yang kayak versi 90-an kan enggak ada. Nggak ada kayaknya. Kalau teman-teman kalau misalnya mau nonton Justice League yang terbaik walaupun series sih. Justice League Oh. Unlimited, keren banget. Oh ya openingnya, wah, I Itu- love it man. Itu Itu live action apa? enggak kartun. Kartun. Emang the best di situ, the bestnya di kartun. Betul. Bestnya di kartun. Gue nonton semua kartun Superman yang openingnya itu ternyata dari tahun berapa itu. Gue punya discnya original lagi. Kok bisa ya orang tua gue beli itu? Gue juga bingung. Batman animated series, wow openingnya the best sekali. Itu yang di Cartoon Network deh tayangnya. Gak tahu gue. Kalau nggak salah iya pernah. Cuma aku nggak nonton. Sekarang sih ada di Netflix Batman Iya. Animated Series. Cuma aku belum nonton. Oke, semoga DC bagus lagi. Warner Bros janganlah bikin yang aneh-aneh. Jangan Udah, Mati aja maksain. deh. Kalau bikin Dune aja, Dune Iya. lagi. Ini dan Messiah kalau sampai hancur Masih dah, lama. mati aja deh. Nah, jangan. Awas Jangan aja. jangan gitu. Soalnya Please. Sebenarnya kan Dune yang kedua aja kan hampir gak jadi, bukan hampir gak jadi ya. Belum pasti jadi gitu awalnya. Awalnya kan belum pasti jadi, makanya kenapa judulnya cuma Dune doang. ya Walaupun di filmnya Dune Part 1 tapi judulnya Iya, Dune. mungkin kayaknya gara-gara kan pasti kan semua film ada test screening dan mungkin positif, akhirnya Iya. yaudah kita greenlit kecil dulu, awal dulu lah. Iya. Ternyata jadi bagus banget ini. tapi jangan sampai jelek anjir, kayak ini tuh Jangan. apa di generasi kita Dun ini masalahnya mulai sequel apa filmnya tuh. Dune di tuh generasi Star Wars- kita. Iya Star Wars kita gitu. Iya, kan kalau dulu orang mungkin mereka mengikuti Star Wars dari tahun Star Wars tuh dari 90-an kan ya? 77. 77. 77. Dari 77. Nah, kayak Dun ini tahun apa generasinya kita gitu loh. Iya. Jangan sampai jelek aja. Terus lah. Soalnya MCU udah jelek. Iya, DCU betul. udah hancur. Mati makan. Mau di reborn DCU. Betul. Jadilah Harry Potternya orang-orang dulu gitu. Iya, Dun ini. Gak bakal bikin fanbase sih kata gue sih. Karena ini buku awalnya Pak. Betul. Dan sekarang juga sebenarnya Harry Banyak Potter yang juga bilang awalnya buku. Tapi kan fanbase-nya gede. Maksudnya menurut gue fandomnya Dune gak bakal Ya, gede mungkin banget ya. menurut gue. Itu dari gue. Ya. Semoga Warner Bros please lah balik lagi ke tahun 40-an lah kamu lah.
cepet duluan. Ya lu bikin Casablanca, terus bikin apa? Oh, Casablanca itu Warner Bros. Warner Bros. Bugs Bunny aja deh, Bugs Bunny. Kan gitu. Bugs Bunny. Warner Bros itu kan opening kan teng neng 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 deng 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 deng, itu tuh lagunya dari Casablanca, As Time Goes By. Oh iya. Dari situ. Jadi ya Ya. itu ya dari kita soal Joker Volley. Aduh, Ya, capek banget. ya. Untung saya nggak nonton sendiri. Kalau nggak ngomel-ngomel. Kita berdua juga kayaknya nonton. Kita berdua nonton juga ngomel biasa aja sih. Kita bakal mengomelkan itu di podcast dan seperti sekarang. Gue tuh kan terus gue turun eskalator ya kan. Di belakang gue ada yang ya cewek cowok gitu kan. Habis nonton juga kayak gimana sih maksudnya? Jadi dia mati. Terus bagaimana? Saya juga bingung pak. Artefak Mari itu ya udah menghancurkan legasi Joker. Emang jelek sih ya. Nggak ada yang namanya apa passing the torch Joker ke psikopat itu, nggak deh, nggak usah. Enggak ngapain. Ya, nggak, jangan. Emang nggak Nggak usah usah. berpikir kayak gitu. Legasinya hancur gitu aja deh. Udah teman-teman, kalau misalnya yang Aduh, dengar iya. ini dengar Joker nonton Joker, tolong bilang ke orang-orang jangan nonton ini. Kalau mau nonton ya udah silakan aja gitu. Tapi Iya. Itu makanya gue bilang di awal tadi gue ragu buat merekomendasikan kalian untuk nonton. Iya. jangan nonton Joker Volley ada, apalagi jangan nonton di IMAX. Saya kerugian 10.000 ya bedanya ya. Kalau nggak salah ya. nggak sih? Iya. Eh, Bukan film yang Tapi kalau dibanding spesial. sama Jatos 20 sih. Jatos kan cuma oh iya. 25. Oh ya kalau bisa kalau mau nonton di film atau nonton di bioskop termurah. Iya, turun aja dah. Lah Ya gue nyesel. Rugikan Warner Bros guys. Rugikan Warner Bros. IMAX-nya nggak full lagi. Nggak kayak Dune. Dune itu kan dia aspek rasionya selalu IMAX. Kalau lu nggak nyadar ya, which is Iya. bagus Iya juga. betul Jadi paham. dia tuh ada yang full, terus ada yang Benar. letterbox, full lagi letterbox. Biasanya kalau full itu Benar yang lagi. dramatis, yang outside kayak gitu, which is itu yang dilakuin Oppenheimer juga gitu. Ya dia Cuman ya- agak kotak gitu kan. Cuman gue jadinya. pengen ngeren aja, jadi udah Iya. mah nggak full. Ya kan IMAX. agak kotak itu kan kalau full dia. Dia full, sebenarnya bukan 16:9 Iya sebenarnya. bukan. Cuman 1,31 atau berapa gitu. Iya. Jadi padahal Dune aja bisa, which is itu mungkin yang diperjuangin sama si Denis Villeneuve-nya juga. Jadi ya anyway, itu dari kita Joker. Sebenarnya kalau mau apa namanya? Kalau mau tahu review dari Joker, lazim rating dari Joker. Yap. Kasih tahu dulu ya. Di IMDb itu 5,5. 5,5 oke. Rotten tau nggak? Di Rotten terakhir- Turun jadi 40. ya 40%. Di Buset. Letterboxd itu terakhir aku cek 2,7. Ya benar. Terus aku cari kan Joker itu di Google. Iya. 1,7. Ya emang Berarti harus 5.000 segitu. rating. Wow. Mati Wow. ya. Ya. Deserve. Apakah Warner Bros akan menyesal karena memaksa Todd Phillips untuk buat BG nggak mereka tuh 55 dapat 1 billion, sekarang 200 cuma dapat berapa gitu. Gue prediksi 500 juta lah, 500 ya. 500-600 menurut gue nggak nyampe 1 nggak billion. nyampe. Karena pressnya akan beda, pemberitaannya akan beda. Joker yang pertama, The Only One, itu tuh pressnya kan ini film berbahaya, ini nggak boleh nonton. Orang-orang kan langsung kayak apaan nih Iya, pengen iya, nonton iya. gitu. Katanya film yang bisa ngerusak psikis anak Iya, segala kayak gitu lah. macam. Sedangkan ini apa pressnya? Nggak ada. Pasti presnya negatif semua, lebih kayak yang kemarin negatif tapi kan lebih kayak masa sih film kayak gitu. Sedangkan Iya. ini kan kayak musikal. Ya, musikal aja. Iya. Musikal tuh kan dikit. Ibaratnya ya nggak se action drama gitu aja kan. Ya betul. Musikal banyak banget malah. Tapi kan lebih banyak yang action dan drama kayak gitu. Sedangkan ini kan enggak. Oke. Jadi itu dia dari kita Joker Volley Aduh. Mari kita lanjutkan ke segmen berikutnya, watchlist. Dari siapa dulu? Dari gua deh. Oke, dari lo. Watchlist dari gua. Gua barusan nonton Joker. Ya, Nggak salah. Gua baru nonton. Jadi gua akan cerita dikit aja. Oke. Pokoknya gua kalau ke kampus, gua lagi selalu dengerin podcast The History of Film. Oke. Ini yang buat adalah Jacob Ashkieris. Kalau nggak, itu mungkin disebutnya kayak gitu ya. Itu ngebahas tentang full history of film dari mulai
yang kita tahu kayak misalnya Lumiere Brothers, Lumiere George Méliès, Brother, Eisenstein. Eisenstein belum disebut karena ini aja belum selesai Pak. Ini belum nyampe Oh iya, betul. Uni Soalnya Soviet Eisenstein malah. itu baru masuknya pas Uni Soviet. Uni Soviet tuh nanti masih lama banget. Nanti, Ini ya. paling terakhir, masih tahun berapa ya ini masih, walaupun dia emang lebih fokusnya ke Amerika, tapi gue yakin dia bakal ngomongin tentang Eisenstein juga. Betul. Gara-gara ini gue akhirnya kemarin banyak sebenarnya. Gue tuh kemarin trivia dulu deh. Tahu nggak siapa sutradara cewek pertama? Gak tahu siapa. Pernah denger tapi lupa. Dia adalah Alice Guy, walaupun tulisannya Alice Guy, Alice Guy, tapi kan orang Prancis jadi nyebutnya Iya. Alice Guy. Dia adalah sutradara pertama perempuan dan dia juga yang nge-produce. Filmnya tuh yang gua nonton kemarin tuh Madam's Craving sama kalau nggak salah cuma itu. Oh sama satu lagi deh. Pokoknya filmnya yang cewek yang lidahnya dipakai terus buat jadi lem buat perangko. Pokoknya dia ada Alice Guy ini kayaknya full banyaknya komedinya gitu, dan dia juga ada film ada 3 deh, berarti gue nonton 3. Satu lagi ini The Consequences of Feminism. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya apa yang diinginin sama feminisme itu terjadi. Jadi iya. cowok jadi cewek jadi lebih tinggi daripada cowok. It's basically, makanya di komen kan ada di YouTube ya, karena udah masuk public gitu. Komennya juga ini basically Barbie. Karena exactly what happened. Betul. Dan endingnya adalah cowoknya ngerebut balik apa ibaratnya ya kekuatannya gitu. Mendominasi kebalik. Iya. Yang tadinya kebalik banget, cowok yang dorong kereta bayi, Oke. cewek-cewek yang ke bar minum atau nggak ngobrol, nggak gosip kayak gitu. Sedangkan cowok-cowoknya juga pada lemayun kayak gitu loh. Sedangkan tapi endingnya ya jadinya balik lagi gitu. Jadi entah semacam kritik atau gimana. Gue juga nonton itu gara-gara denger di podcast kan ngomongin ini, tentang consequences of feminism, jadi kayak menarik kayak gitu. Terus film satu lagi yang gue nonton itu dari oh my god, siapa namanya? The Great Train Robbery itu. Oh si ini siapa namanya? Edwin S. Porter. Ya. Edwin S. Porter itu gue nonton the father of action movies katanya. Yap. Gue nonton itu juga menarik sekali, seru sekali. Kalau nggak salah satu film yang punya kamera movement, yang which is gue kira ini kan statis terus, tiba-tiba mereka ngepan ke kiri, gue kaget aja gitu, wah ternyata ngepan gitu ternyata. Ya, menarik juga. Gue pengen nonton apa ya selanjutnya? Birth of a Nation dari D.W. Griffith. Itu katanya salah satu film yang paling impactful juga buat sejarah sinema, dan juga salah satu yang terkontroversial karena ada isu rasial juga katanya. Ya tahun segitu masih banyak banget isu rasial juga sih. Itu dari gue. Gue lagi bener pengen nonton film-film klasik tahun 1890-an, 1900-an awal lah, gue pengen nonton itu. Dan gue sampai sekarang masih belum nyelesain Odessa Step. Oke. Ya dari gue ya selanjutnya ya. Oke, dari gue wishlist gue kemarin gue belum nonton film ya selain Joker, karena gue lagi fokus buat nonton Conan, karena sekarang gue udah sampai di episode 1000-an. Ini gak bakal selesai. 1000-an. Nah, karena emang anime sendiri emang belum selesai. Cuman gue lagi berada di fase dimana temponya tuh udah mulai naik gitu. Gue nggak tahu apakah udah mau menuju ke klimaks atau enggak. Yep. Tapi ya gue berharap itu anime itu cepat selesai, karena gue cukup penasaran sama endingnya seperti apa ya. Nah, kalau film yang mau gue tonton, gue pengen nonton 1917 karena gue belum nonton. Beli proyektor sekarang juga. Langsung deh. 1917 karena kemarin gue ngeliat berita Iran nyerang. Ya ampun. Jadi kayak Jauh sekali. asik nih kayaknya kalau gue nonton film perang gitu. Jadi Ya bisa jadi. kayak ya pengen. Lu nyewa aja studio di Jatos, terus Iya, lu nantilah ya. beli Netflix, terus bisa kan? Iya bisa. Yang penting lu punya license yang original, terus masukin nih. Kalau nggak salah bisa ya. Lu beli aja sendiri. Wah seru deh kayaknya. Iya nantilah. Berapa juta sih? Kalau nggak salah. Ya, pokoknya film yang mau gue tonton tuh 1917 sama apa ya, kemarin gue sempat mikir kayak gue pengen rewatch sih sebenarnya, rewatch film kayak Knives Out gitu, karena gue emang bener-bener edik banget sama Knives Out sama Glass Onion gitu.
Cuman belum kesampaian karena gue masih ngejar Detektif Conan. Jadi ya semoga sih, gue rencana sih kayaknya besok ya, hari Sabtu malam mingguan itu gue pengen coba buat rewatch 1917. Ya. Ya supaya tidak kehilangan euforia juga. Udah lewat jauh hanya. Tapi wajib nonton. Iya. Tapi menurut gue bisa ada dua loh, ada antara boring atau itu bagus menurut gue. Karena banyak yang bilang ini loh, banyak kan gue nonton reviewer kayak di TikTok sekelewat gitu kan, kayak ada yang bikin coba dong sebutin 5 film perang terbaik versi lo gitu, dan kebanyakan dari mereka tuh nyebutnya 1917, selalu masuk ke list mereka gitu. Termasuk saya. 1917 Nyaris Oscar, nyaris Best Picture. itu masuk nominasi kan? Banyak. Kalau nggak salah dia di tahun itu yang terbanyak deh dapetnya. Kalau nggak salah ya. Ya enggak. Kayaknya yang Apa terbanyak emang? Nggak tahu sih. Parasite kan? Pokoknya antara itu atau Parasite menurut gua. Sinematografi dapat, visual effect dapat. Dapat. iya bisa dapat. Sound tuh kalau sound Ferrari nih, Volvo Ferrari. Terus apa lagi? Kayaknya itu doang deh. Masa sih? Aktor nggak dapat aktor, Nggak dapat. Nggak ada. Justru itu kelemahannya buat gue di situ. karena aktornya nggak ada yang menonjol. Paling banyak nominasi kalau nggak salah. Lupa sih sebenarnya. Kalau nggak salah di situ. Kalau nggak salah. Bukan ini. Apa? Joker. Bisa jadi. Joker 11 kan? Berarti ya. Pokoknya dia salah satu yang paling banyak Itu kalau 2019 kan? 2020 Oscar-nya. Iya Oscar 2020. Oscar 2020, tayangnya juga 2020 di Indonesia tapi di luar 2019. Jadi itu dari gua. Pengen nonton 1917 sama rewatch beberapa film lah. Wajib proyektor Pak. Ya nantilah ya. Atau nggak pakai headset? Mau minjem nggak? Apa pas gue pulang lah nih, di rumah gue ada. Oh, yang ini nih kan bagus sekali ini sebenarnya buat nonton walaupun open back sih. Kita lagi ngomongin headset Samsung 850 guys. Oh ini Joker yang paling banyak 11. 1917, Irishman sama Once Upon a Time in Hollywood 10. Tuh kan? Beda satu doang. Iya kan? Jadi emang banyak banget apa aja anjay. Best Picture, Pasti yang Best teknis-teknis Sound, Best Visual Effects, Sinematografi, Scoring, Screenplay. Screenplay ya gak? Mungkin original. Ya emang original sih. Iya. Terus Costume Design I guess. Apa lagi? 4 lagi? Tahu deh. 3 lagi. Oh apa aja. Susah. Ya udahlah begitu intinya. Iya. Aku. Oh directing. Oh iya. Anjir gak ada yang mikir ke situ langsung. Sorry Sam Mendes. Sam Mendes. Iya. Makeup juga dapat. Ya makeup ya. Score dapat. Oh makeup sama itu tuh beda ya? Beda. Production design sama apa? dapet. Sama kostum desain. Makeup sama kostum itu beda gak sih? Makeup sama Itu kostum. apa judulnya? Makeup and styling. Kayaknya beda deh. Oh, Kayaknya beda. Kayaknya harusnya beda deh. Harusnya beda. Terus dapat sound editing sama sound mixing. Oh ada 2. Ada Ah 2. serius ada 2. Best sound mixing sama best sound editing. Iya. Ada 2. Yang sound editing Ford Ferrari yang menang. Iya ya for Ferrari gue masih ingetin. Mirip-mirip lah. Sound mixing siapa? Ini 17. Oh 1917. Tuh kan menang. Kalau scoring? Scoring yang menang kan Hildur Gonatir Joker which is bakal kalah tahun depan. Karena Masuk aja. repetitif gak bakal. Enggak Mas. Masuk kan bisa aja masuk. Bisa aja masuk. Ya kayak si ini lah. Apa coba yang Joaquin Phoenix. jadi ngomongin ini lagi? Pak watchlist. Terakhir film yang aku tonton selain Joker itu mungkin tadi ini dulu deh. Barusan hari ini aku nonton series anime Dan. Oh iya itu. Itu lagi Lagi rame. Lagi rame. Jadi ceritanya tentang si cowok, dia tuh percaya segala alien tapi nggak percaya hantu. Tapi si cewek ini percaya hantu tapi nggak percaya sama UFO, sama alien gitu. Jadi Oke. ini Unik. Fantastis. Itu baru baru banget. 2000 berapa rilis? 2024 ini. Iya baru Pak. Baru kemarin rilis. Dia episode gitu apa movie? Episode. Baru 1 episode berarti. Satu episode. Oh Baru lah. banget ya. Dan Dan. Ya, Dan apa Dan? Itu lucu amat sih nama judulnya Dan. Iya. Kalau film selain Joker itu kemarin aku baru nonton Night of the Living Dead tahun 68. Itu film horor. Film tahun 68. Film horor tentang Sanggup sih lo nonton film. zombie gitu lah. Tapi sudah doang Pak, cuma 1,5 jam. Jadi gak terlalu boring banget. Ya tuh lumayan banget. Itu aja sih. Mau nonton apa? Mau nonton apa ya? Atau nggak ada? Gak tahu sih jujur. Nggak ada ya. Ya Udah. spontan aja. Oke.
Ya gue tuh tadi nggak mau ngomong itu, gue makanya bilang oke. Aku nungguin kamu itu. Gue pengen Aku tidak general. Anda lihat nggak betapa dia seriusnya di rapat DPD? Ada videonya loh. Iya. Siapa? Si Komeng. Oh Lihat iya. nggak videonya. Dia kan pakai jas kayak gitu. Ada yang komen, ini ILC Indonesia Lawak Club. Bener-bener kayak mirip Indonesia Lawak Club. By the way, thank you banget kasih udah dengerin H17. Tadar. Apa? Kita belum masih skor kita terhadap Joker Colorado. Nggak mau. Nggak Kita usah. sering ngasih choker. Itu kan Ya. ide saya. Terus kemudian kalian nggak ngelakuin sama sekali. Emang iya? Iya. Ya kayak nggak usah pakai skor. Kan, ya tadi gue udah bilang sebenarnya kan satu Nanti atau nol. review film selanjutnya lah pakai skor. Kalau yang Iya. sekarang nggak usah. Apalagi film selanjutnya yang kita bertiga nonton. Ya kalau misalnya kalian berdua nggak apa-apa. Nanti Fantastic gue Four? ikutan juga. Kapan tuh? Ya Allah masih lama banget Masih itu. tahun depan. Enggak, apa sih yang paling yang mendekati ini apa namanya? Gladiator. Captain America, Gladiator. Masih jauh itu tahun depan. Semua Paling Marvel tahun depan. Paling Gladiator 2. Gladiator 2 ya. Dwight Robot ada yang nungguin. Itu film animasi katanya bagus banget. Enggak. Gitu. Katanya lu mau nonton di IMAX yang apa namanya? The Lord of the Ring yang anime. Kagak anjay. Emang ada yang Ada anime. Aku ngikutin Lord of the Ring. Anime. Anyway guys, thank you banget guys yang udah dengerin episode 14 kali ini. Dan episode selanjutnya berarti bagi kalian berdua tenang, ada saya di sini sebagai moderator yang baik dan tampan. Sampai jumpa di episode 15 di episode minggu depan. Sampai jumpa, bye bye. Bye bye guys.